Teman-teman, selamat datang di kanal luar angkasa kita, Antariksa X. Hari ini kita akan berpetualang bersama, menjelajahi misteri dan penemuan yang menakjubkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like video ini, subscribe kanal kita, dan bagikan pendapat di kolom komentar. Pang sabuk pengaman, kita mulai. Kenapa manusia terus mencari jejak kehidupan alien? Sederhana saja, kita ingin tahu apakah kita sendirian di alam semesta yang luas ini. Ini bukan cuma rasa ingin tahu ilmiah, ini upaya untuk memahami tempat kita di kosmos. Kita tinggal di planet kecil, yang mengorbit bintang biasa, di salah satu dari ratusan miliar galaksi. Wajar saja kalau kita bertanya, mungkinkah ada kehidupan lain di luar sana? Sejak kecil, banyak orang bermimpi tentang alien. Kita nonton film, baca buku, diskusi tentang sinyal misterius. Dan di dalam hati kita, ada harapan mungkinkah di antara bintang-bintang itu, ada yang juga membangun peradaban. Tidak masalah apakah mereka mirip kita atau sangat berbeda. Fakta bahwa kita tidak sendirian, bisa mengubah seluruh pandangan kita tentang kehidupan. Pertanyaan tentang keberadaan alien menyatukan ilmuwan, insinyur, pemimpi, dan orang-orang yang penasaran. Ini lebih dari sekadar sains, ini tantangan bagi umat manusia. Karena jika kita menemukan makhluk lain di luar bumi, kita harus memikirkan ulang tentang diri kita sendiri. Kita akan menelusuri jejak hipotesis, paradoks, dan pengamatan. Bagaimana jika kehidupan bukanlah pengecualian, melainkan aturan? Kenapa alam semesta begitu sunyi? Di video ini, kita akan mencoba memahami jika alam semesta penuh dengan dunia lain. Kenapa kita belum bertemu siapapun? Semuanya berawal dari pertanyaan sederhana dan logis. Jika ada begitu banyak bintang, planet, dan mungkin kehidupan di alam semesta, kenapa kita belum bertemu peradaban alien? Kenapa kosmos terasa begitu sunyi, meskipun begitu luas dan tua? Pertanyaan ini diajukan oleh fisikawan Enrico Fermi di pertengahan abad ke-20, dan sejak itu manusia berusaha mencari jawabannya. Kita hidup di galaksi dengan miliaran bintang, dan hampir semuanya punya planet. Banyak dari bintang-bintang itu lebih tua dari matahari, artinya peradaban alien punya banyak waktu untuk berkembang dan menjelajahi luar angkasa. Tapi kita masih belum melihat tanda-tanda keberadaan mereka. Kenapa? Diperkirakan kita belum tahu cara mencari yang benar. Mungkin sinyal alien tidak seperti yang kita kenal. Mungkin mereka pakai teknologi yang belum kita pahami. Atau yang lebih menarik, mungkin mereka tidak ingin ditemukan. Ini memunculkan banyak hipotesis yang menjelaskan kenapa alam semesta tetap sunyi. Salah satunya adalah gagasan bahwa peradaban menghancurkan diri mereka sendiri sebelum cukup maju untuk menjelajah luar angkasa. Perang, polusi, kehilangan kendali atas teknologi, semua itu bisa jadi penyebab kehancuran mereka. Ini pemikiran yang mengkhawatirkan. Ini menunjukkan bahwa mungkin jalan menuju masyarakat maju begitu sulit dan berbahaya, sehingga hanya sedikit yang berhasil. Artinya, kita mungkin salah satu dari sedikit yang masih bertahan. Kemungkinan lain, alien sudah ada, tapi mereka terlalu jauh dari kita. Cahaya dari peradaban mereka mungkin belum sampai ke kita, atau sinyal mereka terlalu lemah, hilang di antara kebisingan kosmik. Luar angkasa itu tempat yang sangat luas dan sunyi. Terkait Pranrego Buns Ilang Galaxy, Pusing Eingebigstedi Rights of Butemdep Sound Taong Tianline. Atau mungkin, peradaban tidak menggunakan sinyal radio, metode yang paling sering kita gunakan untuk mencari mereka. Mereka mungkin sudah beralih ke bentuk komunikasi lain, sesuatu yang belum kita ketahui. Bagi kita, teknologi mereka akan tampak seperti sihir atau sesuatu yang mustahil, sehingga tidak terdeteksi. Perlu juga dipikirkan, mungkin kita sudah diamati oleh peradaban lain, tapi entah kenapa mereka memilih untuk tidak menghubungi kita. Mereka mungkin mengamati kita, mempelajari kita, tapi tidak ikut campur,
seperti kita mempelajari hewan di alam liar. Mungkin mereka menganggap kita terlalu primitif atau berbahaya. Atau mereka hanya ingin kita menjalani jalan kita sendiri, tanpa mengganggu perkembangan kita. Ini salah satu ide yang paling menarik sekaligus menakutkan. Artinya, kita mungkin bagian dari sistem yang lebih besar, bahkan tidak kita sadari. Atau mungkin, intinya adalah bahwa kecerdasan itu sangat langka. Meskipun ada banyak planet di alam semesta, tidak semuanya cocok untuk kehidupan. Dan bahkan jika kehidupan muncul, perjalanan dari organisme sederhana menjadi makhluk cerdas sangat panjang. Butuh miliaran tahun. Mungkin kondisi seperti itu sangat jarang terjadi. Maka dibayang bahwa kehidupan pengecualian bukan aturan. Dan jika memang begitu, kita mungkin benar-benar sendirian di bagian alam semesta yang bisa kita amati. Ini membuat tanggung jawab kita terhadap masa depan semakin penting. Kita mungkin satu-satunya spesies cerdas yang mampu memahami dan mengubah alam semesta. Kita tidak tahu pasti kenapa semuanya begitu sunyi. Mungkin jawabannya ada pada diri kita sendiri. Kita masih tahu sedikit tentang luar angkasa, tentang bentuk kehidupan lain, dan tentang batas kemungkinan. Alat kita masih berkembang. Saat ini, teleskop seperti James Webb sudah bisa meneliti atmosfer planet yang jauh, tapi itu baru permulaan. Dalam beberapa dekade mendatang, akan ada teknologi baru yang memungkinkan kita melihat, mendengar, dan memahami lebih baik apa yang terjadi di luar bumi. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima sinyal, atau menemukan bukti bahwa seseorang sudah pernah ke sini. Atau sebaliknya, kita belajar menghargai sebagai tanda unik kisah. Kenapa luar angkasa begitu luas dan misterius? Tapi kita masih belum tahu apakah ada orang lain. Bagaimana jika kita sendirian? Atau bagaimana jika tidak sendirian, tapi kita belum siap bertemu? Partijen seperti ini dan bet asken days, dan beberapa jam naming folk. Setiap pasti pernah melihat bintang dan bertanya-tanya tentang hal ini. Kita semua, terlepas dari negara, budaya atau bahasa, ingin tahu, adakah orang lain? Ditsekiran love being. Para game mencari pertas pertama orang ini, tujuan ini dan aning. Ini juga tujuan jalanan kerundiri kita sendiri. Karena jai, di mana mereka? Sebenarnya kita bertanya, siapa kita? Dan kemana kita akan pergi? Kita belum tahu jawabannya, tapi kita terus mencari. Dan mungkin yang terpenting bukanlah jawabannya, melainkan pencarian itu sendiri. Itulah yang membuat kita benar-benar makhluk cerdas. Dan mungkin ketika kita siap, alam semesta akan menjawab kita. Di sudut-sudut jauh alam semesta, mungkin ada makhluk cerdas yang bahkan tidak kita duga keberadaannya. Manusia selalu mencoba membayangkan seperti apa peradaban alien itu. Skala Kardashev memungkinkan kita untuk memperkirakan tingkat perkembangan peradaban berdasarkan seberapa banyak energi yang mereka gunakan. Ini membantu kita membayangkan seperti apa bentuk kehidupan yang jauh lebih tua dan lebih bijaksana dari kita. Tingkat pertama adalah peradaban yang mampu menggunakan semua energi yang tersedia di planet asalnya. Bisa berupa energi matahari, angin, panas bumi, pasang surut, semua yang ada di dalam satu planet. Manusia belum mencapai tingkat ini, tetapi kita sedang menuju ke sana. Saat ini, umat manusia hanya menggunakan sebagian dari energi bumi yang tersedia, tetapi dengan perkembangan teknologi dan solusi lingkungan, kita bergerak ke arah itu. Tahap selanjutnya adalah peradaban yang mampu menggunakan semua energi bintangnya. Ini adalah tingkat yang jauh lebih maju. Untuk mencapainya, kita perlu tahu cara membangun struktur besar di luar angkasa. Misalnya, bola Dyson, sebuah struktur yang mengelilingi bintang dan mengumpulkan radiasinya. Bagi kita, ini masih terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi teori semacam itu menunjukkan seberapa jauh perkembangan teknologi bisa terjadi. Jika peradaban seperti itu ada, mereka cepat mengumpulkan begitu banyak energi, sehingga kita tekan sulit membangun.
Tingkat ketiga adalah peradaban yang mengendalikan energi seluruh galaksi. Ini adalah skala yang luar biasa. Mereka dapat menggunakan energi miliaran bintang dan membangun struktur seukuran tata surya. Bagi kita, makhluk seperti itu akan tampak tidak nyata, padahal sebenarnya itu hanyalah hasil evolusi, teknologi, dan waktu. Mungkin peradaban ini bahkan tidak terlihat seperti bentuk kehidupan biologis. Mereka bisa sepenuhnya mekanis atau merupakan pikiran kolektif yang tersebar di seluruh galaksi. Tapi ada ide lain. Beberapa ilmuwan percaya bahwa skala Kardashev terlalu terbatas karena hanya berbicara tentang energi. Padahal, peradaban dapat berkembang ke arah lain di bidang informasi, kesadaran, interaksi dengan dimensi lain. Bayangkan sebuah peradaban yang dapat mengendalikan materi pada tingkat atom, menciptakan dunia buatan, bergerak secara instan di ruang angkasa, atau bahkan melihat ke masa depan. Semua ini tampak luar biasa. Tetapi sejarah kita sendiri menunjukkan betapa cepatnya realitas dapat berubah. 100 tahun yang lalu, tidak ada yang percaya pada smartphone atau penerbangan ke Mars. Dan sekarang itu adalah bagian dari hidup kita. Beberapa teori menyarankan keberadaan apa yang disebut peradaban non-material. Mereka tidak membangun megastruktur, tidak menggunakan energi seperti yang kita kenal. Sebaliknya, mereka dapat eksis sebagai aliran informasi, seperti organisme digital. Mungkin mereka melayang di ruang angkasa seperti gelombang di ether, dan tetap tidak terlihat oleh kita. Kita tidak tahu cara mengenalinya. Kita mencari dengan antena, gelombang radio, teleskop, Julam daij pengurusan badan bervasulit sparit. Baye kwet fin ada di dekat kilte, tetapi din dalgol theon intenances. Ada juga gagasan tentang peradaban di dalam. Ini adalah bentuk kecerdasan yang tidak menjelajahi ruang angkasa, tetapi menyempurnakan diri mereka sendiri. Mereka tidak terbang ke bintang-bintang, tetapi masuk lebih dalam ke kesadaran mereka sendiri, menciptakan realitas virtual, di mana seluruh siklus peradaban berlangsung. Mungkin mereka telah mencapai tingkat di mana dunia fisik tidak lagi menarik bagi mereka. Afalsbek get siotret zejak kun rakik pimprik to badvensacha, perkeks daksaptik lim. Penting bagi kita untuk memahami, alam semesta mungkin penuh dengan kehidupan, tetapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita terbiasa berpikir bahwa alien adalah seseorang dengan pesawat ruang angkasa, antena, dan mata besar. Tetapi kehidupan alien yang sebenarnya bisa sangat berbeda. Ia bisa berupa energi, digital, kolektif, atau bahkan tidak sensitif terhadap ruang dan waktu. Beberapa bentuk kehidupan dapat eksis di bintang, lubang hitam, atau bahkan di antara dimensi. Persepsi kistetev wetafil sesnauns pewigori. Ketika kita berbicara tentang perkembangan peradaban alien, penting untuk dipahami bahwa kita hanyalah salah satu bentuk kehidupan yang mungkin. Bentuk kehidupan lain mungkin tidak seperti kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Mereka mungkin memiliki tujuan, motivasi, dan cara berpikir yang berbeda. Beberapa peradaban mungkin tidak berusaha untuk berkembang, menjelajah, atau melakukan kontak. Dunia mereka sendiri, sistem mereka sendiri, atau bahkan satu molekul, beyond this famous trait that's behind, just that kirat spiritual book. Beberapa ilmuwan menyarankan keberadaan peradaban penjaga. Ini adalah makhluk yang telah mencapai tingkat perkembangan tertinggi, dan sekarang mengawasi alam semesta tanpa campur tangan langsung. Mereka bisa seperti pengamat, mencatat perkembangan bentuk kehidupan lain, tetapi tetap tidak terlihat. Bukan karena mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kita, tetapi karena mereka menganut prinsip tidak ikut campur. Ini seperti orang dewasa yang menonton anak-anak bermain, bukan karena anak-anak tidak menarik, tetapi karena setiap orang memiliki jalannya sendiri. Ada hipotesis bahwa peradaban semacam itu bahkan dapat melindungi yang lebih muda, seperti kita, dari ancaman yang belum kita pahami. Misalnya, mereka dapat menyembunyikan kita dari peradaban agresif lainnya, atau mencegah peristiwa kosmik yang merusak. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tetapi alam semesta begitu besar dan tua, sehingga kemungkinan seperti itu tidak dapat sepenuhnya dikesampingkan. Jenis lain adalah peradaban yang telah melampaui batas keberadaan material.
Mereka dapat eksis sebagai kesadaran yang tidak terikat pada tubuh. Mereka mampu bergerak bebas dalam ruang dan waktu, tidak bergantung pada planet, teknologi, atau sumber daya. Ini bukan sihir, tetapi hanya tahap evolusi berikutnya, tidak dapat diakses oleh pemahaman kita saat ini. Mungkin makhluk seperti itu dulunya seperti kita, tetapi selama jutaan tahun perkembangan telah menjadi sesuatu yang seksi berbeda. Tetapi ada juga skenario yang berlawanan, peradaban yang telah mencapai tingkat tinggi dan menghilang, bukan karena mereka dihancurkan, tetapi karena mereka memilih jalan kebisuan. Mungkin mereka mempelajari sesuatu yang belum kita ketahui, sesuatu yang membuat mereka melambat, bersembunyi, menghilang dari pandangan. Ini bisa menjadi keputusan yang disengaja, untuk melestarikan diri sendiri, tidak melakukan kontak dengan orang lain. Itulah kenapa kita tidak melihat jejak peradaban lain. Mungkin mereka sudah ada di sini, tapi mereka tidak ingin kita tahu. Atau mereka hidup dalam bentuk yang tidak bisa kita kenali, seperti ikan yang tidak menyadari perahu di atas air. Kita mencari makhluk yang berisik, terang, dan teknologis, tapi mungkin kita perlu mencari sinyal yang samar, anomali yang lemah, struktur yang tidak biasa. Beberapa peradaban mungkin sangat tua, umurnya bisa miliaran tahun. Selama waktu ini, mereka mungkin meninggalkan jejak, megastruktur, sumber radiasi yang tidak biasa, benda-benda aneh. Kita baru mulai mencari sinyal seperti itu. Tapi bahkan jika kita menemukannya, belum tentu kita mengerti. Teknologi, bahasa, dan cara berpikir mereka mungkin sangat asing bagi kita, sehingga kita salah mengira mereka sebagai fenomena alam, atau mengabaikannya begitu saja. Menariknya, dengan semua perbedaan bentuk, tujuan, dan tingkat perkembangan ini, kita masih berharap untuk bertemu. Mungkin, jauh di lubuk hati, kita tidak hanya mencari yang lain, tetapi juga mencari jawaban atas pertanyaan, apa yang akan terjadi pada kita? Jika kita menemukan peradaban yang telah bertahan jutaan tahun dan tidak menghancurkan dirinya sendiri, itu akan menjadi harapan bagi kita. Jika kita melihat bahwa yang lain bisa, maka kita juga bisa. Oleh karena itu, topik praditya yang kansa, bukan hanya tentang dunis. Mungkin, suatu hari, kita akan menjadi peradaban yang dicari orang lain. Kita akan membangun megastruktur kita sendiri, menjelajahi bintang-bintang lain, dan belajar menggunakan energi tingkat galaksi. Tapi untuk sampai ke sana, kita tidak hanya perlu mengembangkan teknologi, tetapi juga menjaga kemanusiaan, menjadi bijaksana, dan mampu hidup berdampingan satu sama lain dan dengan alam. Tanpanya, teknologi terkuat pun dapat menyebabkan bencana. Dan untuk saat ini, kita baru berada di awal perjalanan. Kita melihat ke langit, bermimpi, menjelajah. Kita membangun teleskop radio, meluncurkan pesawat ruang angkasa, dan mencari sinyal. Semua ini adalah langkah-langkah dalam perjalanan panjang. Dan setiap langkah membawa kita lebih dekat untuk memahami bahwa alam semesta mungkin jauh lebih hidup daripada yang kita duga. Kita hanya perlu belajar untuk melihat, mendengar, dan memahaminya di tingkat yang baru. Itu sebabnya mempelajari kemungkinan jenis peradaban asing sangat penting. Bukan untuk fiksi, bukan untuk film, tetapi untuk lebih memahami diri kita sendiri, prospek kita, risiko kita. Untuk melihat seperti apa masa depan, bukan hanya masa depan kita, tetapi semua kecerdasan di alam semesta. Bayangkan di antara miliaran bintang dan planet, ada peradaban lain. Bukan khayalan, tapi nyata, maju, dan mungkin jauh lebih tua dari kita. Pertanyaannya, kenapa mereka belum menghubungi kita? Mungkin bukan karena mereka tidak ada, tapi mereka sengaja menghindar. Ini inti dari teori kebun binatang. Peradaban alien yang maju mungkin tahu kita ada, tapi sengaja tidak menghubungi. Kenapa? Mereka mengamati kita seperti kita mengamati binatang di kebun binatang. Tidak ikut campur, tidak mengganggu, hanya melihat. Kedengarannya seperti fiksi ilmiah, tapi ini salah satu hipotesis yang banyak dibicarakan. Bayangkan, kalau alien ada dan mereka cukup maju untuk menjelajah antar bintang, mereka pasti sudah melihat bumi. Sinyal radio kita, cahaya kota, polusi udara, semua itu terlihat dari jauh. Apalagi bagi mereka yang teknologinya mungkin jutaan tahun lebih maju. Tapi mereka diam. Kenapa? Teori kebun binatang punya jawaban menarik. Kita terlalu primitif, terlalu agresif, atau terlalu sulit ditebak. Atau mungkin kita beda.
Ada beberapa poin penting dalam hipotesis ini. Pertama, peradaban alien mungkin punya kode etik. Misalnya, jangan ganggu perkembangan makhluk hidup yang kurang maju. Seperti ahli biologi yang mempelajari hewan liar, mereka berusaha tidak merusak habitat alami agar perilaku hewan tetap alami. Mungkin kita bagi pengamat luar angkasa, seperti suku di pedalaman yang belum boleh tahu dunia luar sampai waktunya tiba. Kedua, kontak bisa berbahaya, baik bagi kita maupun mereka. Sejarah manusia penuh contoh, pertemuan peradaban maju dengan yang kurang maju berakhir bencana bagi yang kurang maju. Penjajahan, penyakit, gegar budaya. Mungkin alien tahu ini dan tidak mau mengulangi kesalahan kita. Ketiga, pengamatan terhadap kita adalah bagian dari eksperimen jangka panjang. Mereka mungkin memantau perkembangan kita, menganalisis bagaimana kita menghadapi krisis, membangun masyarakat, bereaksi terhadap penemuan ilmiah. Mungkin mereka mencatat saat kita mulai bertanya tentang keberadaan peradaban lain. Dan ketika kita mencapai level tertentu, mereka akan menghubungi kita. Tapi ada versi lain, yaitu hipotesis karantina planet. Ini versi lebih ekstrem dari teori kebun binatang. Kita diisolasi bukan untuk diamati, tapi karena kita dianggap berbahaya. Peradaban yang lebih maju menganggap kita tidak stabil, mampu menghancurkan diri sendiri dan merugikan yang lain. Mungkin kita sudah terlihat dan diperingatkan, tapi kita tidak mengerti atau mengabaikannya. Beberapa pendukung hipotesis ini percaya bumi dikelilingi perisai informasi, teknologi alien yang menyembunyikan kita dari penghuni galaksi lain, atau malah membatasi sinyal kita agar tidak menyebar terlalu cepat. Kedengarannya fiksi ilmiah, tapi siapa yang tahu bagaimana peradaban jutaan tahun lebih maju berperilaku? Ilmuwan seperti Stephen Hawking pernah memperingatkan, jika kita bertemu peradaban yang jauh lebih maju, hasilnya bisa seperti suku asli Amerika saat Columbus datang. Itu tidak berakhir baik. Pertanyaannya, perlukah kita mencari kontak? Mungkin keheningan alam semesta bukan berarti tidak ada kehidupan, tapi pilihan. Mungkin galaksi penuh makhluk cerdas, tapi mereka pandai bersembunyi atau menyembunyikan kita. Sinyal misterius yang ditangkap radioteleskop, mungkin fenomena alam, atau sesuatu yang lebih besar. Mungkin upaya komunikasi, peringatan, atau tes apakah kita siap mengerti dan menjawab. Teori kebun binatang bukan sekadar fantasi. Ini cermin untuk kita merenungkan diri sendiri. Kenapa kita ingin menemukan yang lain? Apa yang kita lakukan jika menemukannya? Bagaimana jika mereka sudah menemukan kita, tapi kita tidak sadar? Teori kebun binatang adalah cara menjelaskan keheningan kosmos, tanpa menyangkal kemungkinan adanya kehidupan lain. Jika kita diamati, ini menimbulkan pertanyaan moral dan filosofis. Bagaimana kita bersikap? Apa yang kita tunjukkan? Apa yang dilihat pengamat dari luar? Planet yang indah, penuh semangat penemuan dan kemanusiaan, atau tempat konflik, kerusakan, dan ketidakpercayaan? Dan mungkin pertanyaan terpenting, bagaimana jika kita menjadi peradaban yang mengamati, tapi tidak ikut campur? Semua berubah, sains berkembang, kita semakin dekat dengan planet lain. Mungkin suatu hari kita menemukan planet yang penuh kehidupan, dan kita yang akan memutuskan menghubungi atau tidak. Sampai saat itu, teori kebun binatang tetap menjadi ide menarik dan menegangkan tentang tempat manusia di alam semesta. Kita mungkin tidak sendirian, tapi kita mungkin diawasi. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana kita akan mengetahuinya? Gimana kalau jejak peradaban luar angkasa ternyata udah ada di planet kita? Jauh sebelum kita mulai nyari-nyari mereka di langit. Dan jejak-jejak ini bisa jadi jauh lebih dekat dari yang kita bayangin. Mungkin aja, mereka ada persis di bawah kaki kita. Di debu reruntuhan kuno, di tulisan-tulisan yang terlupakan, di batu-batu yang udah bertahan ribuan tahun. Ide kalau bumi dulu pernah dikunjungi sama makhluk dari peradaban lain, itu sebenarnya udah lama. Udah puluhan tahun ide ini bikin penasaran para ilmuwan, arkeolog, dan orang-orang biasa. Hipotesis ini disebut astronot kuno. Intinya gampang, alien mungkin pernah datang ke planet kita zaman dulu banget, dan ikut ngasih pengaruh ke perkembangan manusia. Mereka bisa aja dianggap dewa, ngasih kita ilmu pengetahuan, teknologi, atau cuma ngamatin kita aja. Kayak ahli biologi ngamatin makhluk hidup baru. Yuk,
Kita lihat beberapa misteri dari masa lalu yang sampai sekarang belum ada penjelasan pastinya. Ada yang bilang ini bukti, ada juga yang bilang cuma kebetulan atau mitos. Tapi kalau kebetulan kayak gini, udah kebanyakan, 0.25 K. Jadi mikirkan, jangan-jangan ini semua potongan dari satu teka-teki besar. Kita mulai dari megalitikum ya. Di seluruh dunia ada bangunan-bangunan batu kuno yang gede banget dan presisi banget bikin kita kagum. Piramida Mesir, Stonehenge, Baalbek di Lebanon, Lembah Bada di Pulau Sulawesi, Sacsayhuaman di Peru. Batu-batu seberat ratusan ton dipotong dengan presisi luar biasa dan disusun rapi banget. Sampai-sampai sekarang aja susah banget bikin kayak gitu. Walau udah pakai alat modern. Gimana caranya orang zaman dulu, tanpa mesin, tanpa derek, tanpa alat potong besi, bisa bangun yang kayak begini? Beberapa batu ini dipotong dan dipasang satu sama lain dengan presisi tinggi banget, kayak perhiasan. Saking rapatnya, silet aja nggak bisa nyelip di antaranya. Padahal, katanya nih, peradaban yang bangun ini, menurut sejarah resmi, bahkan belum kenal roda. Ini nih yang bikin mikir. Apa benar mereka kerja sendirian ya? Contoh lain yang menarik, garis Nazca di Peru. Ini gambar-gambar raksasa bentuk hewan, manusia, dan bentuk-bentuk geometri yang dibikin di permukaan gurun. Beberapa gambarnya panjangnya sampai ratusan meter. Yang bikin heran, gambar-gambar ini cuma bisa kelihatan jelas kalau dilihat dari atas, dari udara. Gimana caranya dan buat apa orang zaman dulu bikin gambar kayak gitu kalau mereka nggak bisa lihat dari atas? Salah satu tebakan, break time no kalimang. Gambar pada itsek, Jeponjuk Arthur Sedosif, atau sesuatu yang bisa perangber. Ada juga legenda, mitos, dan tulisan-tulisan kuno yang kayaknya ngasih petunjuk soal sesuatu yang nggak biasa. Di banyak budaya di dunia, dari India sampai Mesopotamia, dari Afrika sampai Amerika Selatan, ada cerita-cerita tentang dewa dari langit yang datang naik kereta terbang, bola bercahaya, atau kapal bersayap. Di naskah kuno India, kayak Mahabharata dan Ramayana, disebutin soal Vimana. Itu kereta terbang yang bisa jalan di langit, dan bahkan ikut perang di udara. Terus, di lempengan-lempengan Sumeria yang umurnya lebih dari 5.000 tahun, ada cerita detail soal makhluk yang datang dari langit, namanya Anunnaki. Menurut legenda, mereka ini ngajarin manusia bercocok tanam, menulis, dan mungkin lo ya, ikut campur juga sama genetika kita. Ya, bisa aja sih ini semua cuma mitos. Tapi kok cerita yang mirip-mirip gini ada di banyak bangsa yang dulu nggak pernah ketemu satu sama lain ya? Yang nggak kalah misterius itu artefak-artefak yang kayaknya nggak cocok sama urutan waktu sejarah yang kita tahu. Contohnya, pipa besi dari Cina itu tuh. Silinder logam yang ditemuin di batu purba umurnya sekitar 150.000 tahun. Atau mekanisme anti-kaitera, break computer Yunani kuno yang bisa nebak kejadian astronomi dengan tepat. Atau patung-patung kecil makhluk kuno pakai baju yang mirip baju astronot zaman sekarang. Tentu aja, ini semua bisa jadi cuma hasil imajinasi. Tapi jadi bertanya-tanya, kenapa di masa lalu banyak banget petunjuk soal kontak, kalau emang nggak pernah ada? Mungkin ada sesuatu yang kita lewatin. Mungkin sejarah kita belum lengkap. Ilmu pengetahuan modern sih hati-hati banget sama hipotesis kunjungan kuno ini. Nggak ada satupun bukti langsung yang bener-bener pasti. Yang kita punya, cuma kebetulan-kebetulan, dugaan-dugaan, sama spekulasi. Tapi ilmu pengetahuan itu kan nggak cuma soal fakta, tapi juga rasa ingin tahu, break time no duoimes, dan berani nanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nggak enak. Beberapa ilmuwan mikir, kalaupun alien beneran pernah ke bumi zaman dulu, mungkin itu udah lama banget, break time pom jutaan tahun yang lalu. Selama itu, semua jejaknya bisa aja udah hancur kena erosi, pergerakan lempeng bumi, atau bencana alam. Jejaknya mungkin udah nggak bisa dikenali lagi. Atau sebaliknya, kita lihat jejaknya, tapi kita nggak sadar apa yang kita lihat. Yang menarik, beberapa ide soal kontak di masa lalu ini juga ngasih inspirasi buat para insinyur loh. Ada usaha buat niru teknologi kuno, mindahin batu tanpa alat berat, pakai suara, atau medan magnet. Beberapa percobaan ngasih hasil yang keren banget, break time maduanan. Misalnya, mindahin benda-benda kecil pakai suara ultrasonik.
Yang paling penting, meskipun alien nggak pernah datang ke bumi, pertanyaan soal ini aja udah bisa ngubah kita. Pertanyaan itu bikin kita lihat sejarah lebih luas. Jadi suka nanya, mikirin ulang masa lalu kita. Ini juga bikin kita jadi tertarik sama arkeologi, sama ilmu pengetahuan, sama misteri-misteri yang belum kepecahkan. Dan kalaupun kita nggak pernah nemu buktinya, usaha buat nyari jawabannya aja udah satu langkah maju. Soalnya rasa ingin tahu itu kan sifat kita yang paling kuat. Dan cerita-cerita soal kunjungan kuno ini kayak cermin, di mana kita nggak cuma lihat alien, tapi juga diri kita sendiri. Manusia yang pengen ngerti dari mana kita datang dan mau kemana kita pergi. Jadi, apa mereka beneran pernah kesini? Kita belum tahu pasti, tapi pencarian terus berlanjut. Dan setiap artefak aneh, setiap tulisan kuno, dan setiap keajaiban batu besar itu, jadi satu potongan lagi dari teka-teki besar ini. Sekarang ini nih, kita sebagai manusia udah deket banget sama momen di mana pertanyaan, apa kita sendirian ya di alam semesta ini, bisa dapat jawaban ilmiah. Kita udah nggak cuma ngayal soal makhluk hijau atau piring terbang lagi. Sekarang, ilmu pengetahuan tuh lagi getol-getolnya pakai teknologi paling canggih buat nyari jejak kehidupan cerdas di luar bumi. Ini bukan kira-kira atau tebak-tebakan doang, tapi ini kerjaan gede dan serius banget, yang ngelibatin orang-orang paling pinter dan teknologi paling baru di planet ini. Yang pertama perlu kita tahu nih, pencarian kehidupan di luar bumi itu nggak asal-asalan. Para ilmuwan tuh bikin kriteria khusus, yang bisa jadi patokan buat nentuin ada kehidupan atau enggak, apalagi kehidupan cerdas. Kita nyari sinyal, jejak kimia di atmosfer planet-planet yang jauh, keanehan energi yang nggak biasa, dan bahkan mungkin tanda-tanda teknologi. Itu tuh bukti adanya teknologi yang udah canggih banget. Salah satu program utama buat nyari peradaban di luar bumi, itu namanya SETI. SETI itu singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence, artinya pencarian kecerdasan di luar bumi. Program ini udah mulai jalan dari tahun 1960-an, dan sejak itu, para ilmuwan gak pernah berhenti mantau luar angkasa buat nyari sinyal radio yang mungkin dikirim sama makhluk cerdas lain. Mereka ngecek jutaan frekuensi, ngawasin denyut-denyut yang berulang, nyaring gangguan, dan nyari apa aja yang beda dari suara alami luar angkasa. SETI itu sekarang bukan cuma teleskop radio di bumi aja. Sekarang, kita pakai observatorium raksasa di seluruh dunia. Salah satu yang paling keren itu teleskop radio FAST punya Cina. Itu teleskop radio paling gede di dunia, dan bisa nangkep sinyal-sinyal yang dulu mungkin gak bakal kelihatan sama sekali. Tapi, ilmuwan gak cuma tertarik sama gelombang radio aja. Arah baru sekarang itu nyari tanda-tanda kehidupan di atmosfer planet-planet di luar tata surya kita, atau eksoplanet. Teleskop modern kayak James Webb, itu bisa nganalisis kandungan kimia di atmosfer planet lain. Nah, kalau kita nemu misalnya metana, karbon dioksida, dan molekul organik lainnya dalam campuran tertentu, itu bisa jadi tanda kalau di planet itu ada kehidupan. Bahkan mungkin kehidupan yang cerdas. James Webb ini bener-bener terobosan besar. Dia kerja pakai spektrum inframerah dan bisa ngintip nembus debu dan gas, bahkan nembus jarak miliaran tahun cahaya. Gara-gara dia, kita jadi bisa pertama kalinya nganalisis dunia-dunia jauh dengan sangat akurat, yang dulunya cuma kelihatan kayak titik terang di langit. Dia udah nemuin planet-planet yang mungkin bisa ditinggali, dan terus ngirimin banyak banget informasi penting ke bumi. Ada juga proyek yang menarik, namanya Breakthrough Listen. Ini salah satu usaha paling gede dalam sejarah buat nyari kecerdasan di luar bumi. Di proyek ini, jutaan bintang dipantau pakai gelombang radio dan juga cahaya biasa. Program ini didukung sama Stephen Hawking loh. Proyek ini nggak cuma pakai teleskop radio canggih, tapi juga pakai kecerdasan buatan buat nganalisis data yang super banyak. Makanya pencarian sinyal dari luar bumi jadi makin akurat dan cepat. Ilmuwan juga lagi mikirin yang namanya tanda-tanda teknologi atau technosignature. Ini tuh jejak apa aja yang bisa ditinggalin sama peradaban yang teknologinya udah maju. Contohnya nih, bangunan energi super gede,
Kayak bola Dyson yang katanya bisa ngelilingin bintang buat nangkep semua energinya. Atau sinyal laser aneh yang mungkin aja usaha buat komunikasi. Atau bahkan jejak polusi di atmosfer planet. Soalnya kan, industri sama transportasi pasti ninggalin jejak kimia. Tapi ya gitu, sampai sekarang, sepi-sepi aja. Walaupun udah usaha keras, kita belum dapat satupun sinyal yang benar-benar meyakinkan. Ada yang mikir, ini artinya kita emang sendirian. Yang lain mikir, kita aja yang belum pinter nyarinya. Atau teknologi kita belum nyampe buat nangkep sinyal mereka. Atau bisa jadi, kehidupan cerdas itu komunikasinya nggak pakai gelombang radio, tapi pakai cara-cara yang kita belum tahu. Tiap tahun, ada aja ide-ide baru. Ilmuwan ngusulin buat nyari yang namanya peradaban eksotis. Itu tuh peradaban yang mungkin pakai ilmu fisika yang kita belum ngerti. Atau bahkan bentuknya beda, nggak butuh karbon, air, sama oksigen kayak kita. Mungkin mereka basisnya silikon. Atau mereka itu kayak pikiran gabungan gitu. Atau malah nggak punya badan kayak yang kita bayangin. Makanya, pencarian alien zaman sekarang jadi makin luas caranya. Dari sinyal radio sampai laser, dari ngecek kimia sampai bikin model matematika. Terus nih, yang paling bikin penasaran. Gimana kalau sebenarnya udah ada kontak, tapi kita nggak sadar? Ilmuwan nggak nutup kemungkinan kalau kehidupan luar bumi pernah ngirim sinyal, tapi kelewat sama kita. Atau sinyalnya kependekan, atau kita anggap itu cuma suara biasa dari luar angkasa. Makanya, salah satu tugas kita sekarang itu bikin sistem pengawasan terus-menerus, yang nggak bakal kelewat satupun sinyal yang mencurigakan. Semua ini, nunjukin satu hal penting. Kita ini baru di awal perjalanan panjang. Kita baru mulai ngerti seberapa gede dan susahnya tugas ini. Tapi udah jelas banget sekarang, kalau manusia itu serius dan terus maju buat nemuin kehidupan cerdas di alam semesta. Pencarian terus jalan, data numpuk, teleskop ngeliatin langit, antena ngedengerin. Dan siapa tahu kan, mungkin aja besok, di antara jutaan bintang, salah satu sinyal itu bukan cuma suara gangguan, tapi sapaan dari seseorang atau sesuatu yang selama ini nungguin kita siap buat denger. Gimana ya, kalau kita beneran ketemu sama makhluk cerdas dari luar angkasa? Pertanyaan ini kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya, tapi ternyata bukan cuma penulis atau sutradara aja loh yang mikirin. Bahkan para politikus juga ikut mikirin soal ini. Kita tuh nggak cuma nanya-nanya, ada nggak sih kehidupan lain di alam semesta ini? Tapi kita juga mikir, break time. Apa ya yang bakal kita lakuin, kalau mereka itu akhirnya ngasih jawaban? Coba deh bayangin momen ini suatu hari, teleskop radio kita nangkep sinyal aneh. Sinyal ini beda banget, nggak kayak suara alam biasa. Polanya berulang-ulang, terus di antara denyut sinyalnya itu ada informasi rahasia. Ini bukan gangguan. Break time kada ini pesan. Awalnya, break time kuon dua hening. Para ilmuwan ngecek lagi, lihat datanya berulang-ulang, mastiin nggak ada gangguan. Terus mereka yakin sinyalnya bukan dari bumi, bukan dari matahari, atau bintang yang kita kenal. Sinyal itu datang dari tempat yang jauh banget di luar angkasa. Ini dia, kontak pertama. Tahu nggak sih, kontak ini bukan cuma soal penemuan ilmiah aja. Ini tuh momen yang bisa mengubah seluruh umat manusia. Reaksi pertama kita gimana ya? Senang? Takut? Atau malah mulai ragu-ragu? Ada banyak kemungkinan yang dipikirin, mulai dari analisis yang tenang sampai panik sedunia. Ada yang percaya kalau ketemu makhluk cerdas dari luar angkasa bisa bikin kita semua bersatu. Orang-orang mungkin sadar kalau kita ini satu peradaban yang lagi ngadepin sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi, ada kemungkinan lain. Kontak ini bisa juga bikin kita takut. Soalnya, kalau ada yang bisa kirim sinyal sejauh itu, berarti teknologi mereka jauh lebih canggih dari kita. Dan itu artinya, mereka bisa jadi berbahaya. Bahkan ada juga yang mikir kalau sinyalnya itu sebaiknya disembunyiin aja. Beberapa ilmuwan bilang, jangan kasih tahu orang banyak dulu soal kontak pertama ini. Soalnya, reaksi orang kan nggak bisa ditebak.
Gimana kalau malah jadi panik? Atau sebaliknya, malah jadi pada nyembah-nyembah nggak jelas ke yang ngirim sinyal? Tapi, gimana kalau yang datang bukan sinyal tapi pesawat luar angkasa? Beneran datang berkunjung. Bayangin deh, di atas langit bumi, tiba-tiba muncul benda asing. Dia nggak nyerang, cuma diem aja di langit. Ditanya nggak jawab, tapi nggak pergi juga. Terus kita harus gimana? Oke, Pak yang selinuan sama mereka. Ilmuwan, tentara, atau wakil dari PIB. Dan yang paling penting, Pak, mau ngomongin apa? Kata-kata apa ya yang bisa mewakili seluruh umat manusia? Gimana caranya ngejelasin miliaran suara, budaya, sejarah, dan nilai-nilai kita dalam satu pesan? Ada peneliti yang bilang, kita bisa pakai matematika dan musik, bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Matematika, soalnya 2 tambah 2 itu hasilnya 4 di mana aja di alam semesta ini. Musik, break time bone soul 25. Karena gelombang dan irama itu bisa dirasain keharmonisannya. Tapi kalaupun mereka ngerti kita, apa kita bakal ngerti mereka? Kontak itu nggak harus selalu tukar-tukaran ilmu pengetahuan loh. Mungkin aja, ini cuma soal saling lihat. Kita on the fit, kita lihat mereka lihat kita. Dan masing-masing jadi sadar kita tuh nggak sendirian, nggak istimewa-istimewa amat. Tapi, ada juga skenario yang bikin khawatir. Gimana kalau kontak ini malah bikin mereka ikut campur urusan kita? Mungkin peradaban yang nemuin kita itu mutusin buat ngatur-ngatur kita. Kayak kakak yang sok tahu gitu. Bikin aturan sendiri, ngebatasin kemajuan kita, ikut campur politik, jadi hakim. Atau bahkan break time, jadi penguasa. Ini emang kayak di film fiksi ilmiah, tapi masuk akal juga sih. Skenario lainnya, kita kerjasama secara adil, tukar-tukaran teknologi. Mereka kasih kita ilmu, kita kasih lihat budaya kita. Bikin misi bareng, penelitian bareng. Ada juga yang mikir kalau kontaknya bisa jadi tanpa suara. Kita nemuin jejak peradaban mereka, kota-kota, barang-barang kuno, stasiun yang udah hancur. Tapi makhluknya sendiri nggak ada. Mungkin mereka udah punah. Atau, mungkin mereka emang udah pergi. Kalau gitu, kontak ini jadi kayak pelajaran sejarah atau arkeologi. Kita bakal pelajarin dunia mereka, kayak kita pelajarin zaman Mesir kuno. Jadi, kontaknya lewat masa lalu. Pilihan lainnya, kita kontak sama kecerdasan buatan. Mungkin aja peradaban biologisnya udah lama punah, tapi mesin-mesin buatan mereka masih jalan terus. Kalau kayak gini, kita ngobrolnya bukan sama makhluk hidup, tapi sama ciptaan mereka. Dan akhirnya, kita perlu mikir, kita udah siap belum? Bukan siap teknologinya, tapi siap mentalnya. Siap nggak kita nerima kenyataan kalau kita ini bukan pusat alam semesta? Kalau kita mungkin punya tetangga yang mungkin lebih pintar, lebih bijaksana, atau prosta beda dari kita. Ketemu sama peradaban luar angkasa itu kayak ngaca. Itu nunjukin siapa kita sebenarnya. Dan mungkin, pas kita pertama kali dapat sinyal itu, yang paling penting bukanlah apa isi pesannya, tapi gimana cara kita menanggapinya.